Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sama Allah, masih diberi kekuatan sama Allah, ketabahan dan keistiqomahan untuk bisa terus melaksanakan kajian Al-Qur'an ini. Alhamdulillah, ini di kesempatan pada hari ini Allah memberikan kita memberikan anugerahnya. Semoga kita bisa dipimpin terus di jalan hidup dengan orang-orang yang istiqomah dan semoga kita berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga dengan itu kita dapat bisa jadikan beliau jadi suri tauladan dan contoh uswatun hasanah bagi kehidupan kita. Dan semoga di kajian ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan berkah tentunya diberkahi sama Allah dan kita bisa ambil hikmahnya. Pada pertemuan hari ini temanya yaitu jalan hidup ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Kita ada yang dimana tentunya kita akan apa namanya menyodorkan beberapa ayat. Kebetulan pemateri hari ini dengan saya sendiri yang dimana sudah muternya di situ. Semoga apa yang saya kaji ini bisa membawakan manfaat. Tentunya semoga bisa diambil hikmahnya dan Allah memberkahinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum itu ikhlas itu kan banyak yang dimana seorang itu identik dalam perbuatan atau dalam perilaku sehari-hari dikatakan saya ini sudah ikhlas atau enggak, saya ini masih ria atau enggak, saya ini masih dikategorikan ikhlas atau enggak, masih ditanya-tanyakan bahwasanya ikhlas itu yang seperti apa. Tentunya kata ikhlas sendiri berawal dari tata bahasanya, yaitu dari kata kholaso, kok, lam, dan sod. Itu maknanya itu murni, tidak kecampuran, bersih, jernih, lepas, dan bebas. Dalam artian ya tidak ada kekangan atau tidak ada tekanan dari apapun atau tidak ada paksaan dari pihak manapun. Itu ikhlas. Jadi kalau dikatakan Anda berbuat pamannya bekerja, saya sudah bekerja dari pagi sampai malam, berarti saya ini ikhlas. Bukan tolak ukurnya Anda bekerja atau banyaknya pekerjaannya atau sedikitnya pekerjaannya, tapi relanya atau apa namanya kepuasannya dalam artian kemurnian dalam melaksanakan pekerjaannya itu yang dinamakan itu ikhlas. Yang dinamakan kalau Anda bekerja dari pagi sampai malam tapi ada tuntutan dalam artian ada paksaan, ada sebuah tekanan di situ ya namakan tidak ikhlas. Padahal Anda maunya nggak kerja di situ. Tapi seumpamanya dikatakan saya bekerja meskipun nggak sampai malam, pagi sampai siang dan sebagainya, tapi saya rela melakukannya, saya is okay melakukannya. Itu dikatakan bisa ikhlas. Ikhlas dalam bekerja. Itu dari kata kholaso. Secara istilahnya, ikhlas itu sebuah pandangan dan sikap hidup. Inti dari sikap dari setiap orang dalam berbuat sesuatu tanpa adanya tekanan atau maksud tertentu. Dalam artian tidak ada pihak lain ketika melaksanakan perbuatan itu. Dalam artian bukan tidak ada pihak. Ketika kita melaksanakan tidak ada campur urusan mereka untuk memaksudkan pekerjaan kita. Jadi ketika kita bekerja atau ketika kita melakukan apapun, dimaksudkan hal itu untuk bisa karena kita ingin mencapai sebuah tujuan untuk bisa mencapai hal itu lewat pekerjaan atau lewat interaksi apapun itu dinamakan ikhlas, yang dimana hal itu tidak ada campuran atau tidak ada maksud tertentu atau tidak ada yang dinamakan paksaan dari orang tertentu, sehingga enjoy dalam melakukannya dan murni. Jadi itu
istilah ikhlas. Karena tidak tidak ada campuran atau tidak ada paksaan atau ada tekanan dari orang lain. Nah, setelah kita tahu dari tata bahasanya, kemudian istilahnya ikhlas itu seperti apa, ya, bagian besar. Kita menuju ke ayat-ayatnya. Ya. Pertama di surat 38, ayat 46 itu di surat Shad. Yang bunyinya ini. Inna sungguh kami, akhlasnahum, telah mengadakan pandangan dan sikap hidup ikhlas. Allah sudah mengadakan di muka bumi ini bagaimana sikap hidup ikhlas bi kholisoh. Oleh sebab itu mereka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, berpandangan dan bersikap hidup ikhlas. Dikro dar, guna mewujudkan kehidupan sadar akan negeri akhirat. Yang dimana ketika dulu, tentunya di sejarah jelaskan bagaimana Nabi Ibrahim mentauhidkan umatnya dan kaumnya pada saat itu. Kemudian Nabi Isa, bagaimana Nabi Yakub mendakwakan kalimatul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga di samping itu mereka mewujudkan dulu ketulusan dalam melaksanakan, menyadarkan kehidupan, mengadakan kehidupan sadar di muka bumi yang pada saat itu di daerah itu minim sekali orang yang tahu tentang la ilaha illallah. Sehingga mereka bekerja dalam artian mendakwakan itu tidak pandang bulu dan tidak pandang bahwasanya saya dapat apa, tapi inginnya saya berjuang untuk la ilaha illallah. Nah, di situ ada ikhlas, tatanan ikhlas yang dimana memang dicontohkan di sebuah, ada modelnya di Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Sebelum ayat 46, di ayat 45-nya ini menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya, kemudian di sini dijelaskan, dilanjutkan ayat 46 ini, yaitu inna akhlasnahum bi khalisatin dikrodar. Sehingga dijelaskan pula yang dimana dikrodar, saat dulu mereka tentunya tidak mempercayai bahwasanya kehidupan di dunia setelah mati ya sudah, maka di situ Nabi Ibrahim mendakwakan. Karena dengan energi keikhlasan Nabi Ibrahim, ada aura dan cahaya yang itu nyampe kepada para kaum-kaumnya, sehingga banyak yang memang mengikuti Nabi Ibrahim. Yang kita tiru itu energi keikhlasannya dalam bekerjanya itu. Jadi ikhlas itu dikatakan ikhlas, harus ada gandengannya, dalam artian ikhlas bekerja, Pak. Ikhlas bekerja. Ikhlas sendiri, ikhlas dalam apa? Ikhlas dalam berbuat kebaikan, berarti berbuat kebaikan ikhlas. Dalam ikhlas berbuat keburukan ya rela dia berarti berbuat keburukan. Tapi itu yang tidak direkomendasikan di Al-Qur'an. Jadi di sini tentunya ditempa dulu, diriado dulu dengan keikhlasan dulu supaya pekerjanya itu tidak terbeban atau tidak ada tekanan. Enjoy sekali kita ngaji atau kita bekerja atau kita berinteraksi atau kita berpergian atau kita sedang disuruh atau kita sedang diperintah sesuatu, kita ngerjainnya dengan rela, murni bahwasanya kita mengerjakan itu memang saya inginnya. Nah, itu tentunya direkomendasikan di Al-Qur'an ya ridha. Tentunya di ayat selanjutnya akan dijelaskan di surat An-Nas, surat 4 ayat 146. Illa kecuali alladina, orang yang tabu mau bertobat, wa dan aslahu melakukan perbaikan diri, wa dan atasomu berpegang teguh billahi dengan ajaran Allah, wa dan akhlasu mengikhlaskan dinahum agama atau yang dianut mereka billahi kepada Allah, maka ulaika ma'al mu'minin, mereka itu bersama golongan orang-orang yang mukmin. Di sini jelaskan bahwasanya ikhlas itu kan ditaruh di wa akhlasu setelah billahi, yang dimana tabu wa aslahu wa tasomu itu harus dibarengi dengan rasa keikhlasan. Tobat, melakukan perbaikan diri, kemudian berpegang teguh pada ajaran Allah dibarengi dengan keikhlasan. Kalau hal tobat kemudian
perbaikan diri, aslahu wa tasomu, tidak dibarengi dengan rasa ikhlas, tentunya itu pamannya nanti kayak di surat Yunus itu dijelaskan bahwasanya ketika ada seorang kaum di berjalan di bahtera atau lautan, ketika itu ada ombak menerpa, seakan-akan pasti nggak selamat ini. Pastinya nggak selamat, seharusnya nggak selamat, hitung-hitungannya nggak selamat. Cuman karena di situ kondisinya bahaya, mereka memanfaatkan mukhlisina lahuddin, dalam artian berdoa betul untuk tabu waslahu wa stasomu. Kayaknya itu memang mereka ininya tobat, memang inginnya itu perbaikan diri dan berpegang teguh sama Allah. Tapi nyatanya apa? Setelah Allah sudah menyelamatkan mereka, tidak jadi diterpa, kemudian mereka yusrikun, kembali lagi kepada kebiasaan buruknya. Di situ tidak ada rasa keikhlasan betul untuk mau mengubah dirinya dari perbuatan, yaitu tadi keburukan yang dilakukannya sebelumnya, untuk bisa melakukan kebaikan. Maka dari itu bertobat dan melakukan kebaikan, kemudian berpegang teguh sama ajaran Allah, harus dasari dengan keikhlasan. Karena supaya nggak ada tekanan, nggak ada kepentingan, nggak ada karena kepentingannya selesai, berarti sudah selesai kebutuhannya, maka dia kembali lagi. Itu bukan karena keikhlasan, tapi karena kepentingan. Kalau ada tekanan, berarti setelah tekanannya selesai, setelah masalahnya selesai, mereka akan kembali lagi, berarti bukan karena keikhlasan mereka, tapi karena kepentingan, karena tekanan, karena masalah itu. Maka dari itu wa akhlasu dinahu billahi. Maka dari itu ya ikhlaskan apa yang di agama atau sistem hidup atau yang dianut sebelum-sebelumnya, yang memang itu buruk, artian itu memang menyimpang, itu relakan, ikhlaskan, benar-benar tobat, benar-benar lakukan kebaikan dan berpegang teguh sama Allah, dan memang dibuktikan, sehingga itu yang dinilai, insya Allah akan dinilai ikhlas sama Allah. Jadi kalau surat Anas An-Nisa surat 4 ayat 146 ini jelaskan nilai-nilainya, yang dimana tobat itu perlunya ikhlasan, aslahu wa tasomu juga perlunya keikhlasan. Lalu dilanjut di surat Al-A'raf, surat 7 ayat 29 itu biasanya kul, tegaskan, amaro rabbi, telah pembina hidupku telah menyuruh bil qisti, dengan atau untuk berbuat adil dalam kehidupan ini. Wadan akimu, tegakkan hakum, pandangan hidup kalian menurut ajaran Allah, inda kulli masjidin, di setiap sujud. Jadi untuk menegakkan diri di setiap sujud kita seru untuk menyadarkan diri supaya tancap betul di hati ini hakum, akimu hakum, dan bil qisti. Kemudian dan ud'u, berdoalah padanya, mukhlisina lahuddin, agar dapat jadi orang yang ikhlas, mukhlisin. Lahu kepada tentuannya, dinahu, kemudian menurut tatanan agama yang diridhoi Allah. Kama, sebagaimana bada akum, dia memulai penciptaan kalian, ta'udun, sampai kalian akan dikembalikan. Nah, di sini memang mukhlisina lahuddin dalam artian doa, wa ud'u mukhlisina lahuddin itu benar-benar mustajabah, benar-benar jadikan senjata pusaka. Kayak di surat Yunus saja yang diceritakan ada seorang yang sedang dilanda mau kena bencana di bahtera, di tengah lautan, itu saja bisa reda dan bisa diselesaikan sama Allah. Hanya saja sikap mereka yang yusrikun, kembali lagi kepada kekufurannya. Kalau supaya tidak kembali ke kufurannya, memang mukhlisina lahuddin ini benar-benar kayak senjata pusaka. Nah, dalam artian ketika doa, ketika menghadapkan diri, berharap sama Allah dengan keikhlasan penuh, harapan penuh, inginnya sama Allah, itu benar-benar akan mewujudkan suatu hal yang memang suatu hal itu awalnya tidak mungkin jadi mungkin. Kekuatan mukhlisina lahuddin. Hanya saja di cerita yang nanti ada cerita di hadis yang dimana itu bisa
jadikan sebuah contoh bagi kita bagaimana seharusnya kita itu memang patut untuk mukhlisina lahuddin. Tentunya dari ikhlas dari awal tadi seperti apa ikhlas itu. Nah, kama bada'akum ta'udun itu diumpamakan gini, ikhlas. Seperti sebagaimana Allah itu memulai penciptaan kalian sampai dikembalikannya kalian. Ketika kita ingin memulai suatu hal, ingin menjadi penemu atau menciptakan suatu hal yang baru, tentunya kita akan mengoptimalkan, mentotalitaskan diri kita pada pekerjaan itu. Entah itu susahnya gimana, tekanannya gimana, kemudian dayanya sampai sampai berapa rupiah, dia akan tetap melakukannya secara tulus. Karena memang itu inginnya untuk mencapai sebuah tujuannya itu. Nah, Allah mengibarkan hal itu, ikhlasmu mbok ya kayak gitu. Sehingga seperti halnya kamu mengerjakan suatu hal yang dimana kamu ingin mencapai hal itu, tak peduli rintangannya gimana, tekanannya gimana, bagaimana kamu ditabrak, kamu tetap bisa is okay dengan tujuanmu itu karena Allah. Sehingga beribadah, kemudian untuk berbuat adil, kemudian menegakkan pandangan hidup di sujud kita, ikhlasnya seperti halnya kamu bekerja mati-matian untuk mencapai apa yang kamu inginkan itu. Karena dengan ketulusan bisa mencapai suatu hal yang memang awalnya tidak mungkin jadi mungkin. Karena kekuatan mukhlisina lahuddin, wong ombak yang begitu besar saja, yang di tengah lautan, yang mau menerpa orang yang bahkan itu awalnya musyrik dikatakannya, awalnya itu kafir dikatakan, itu bisa reda. Hanya saja sikapnya kalau orang mukmin ya nggak kembali. Sikapnya orang mukmin yaitu alladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah. Itu sikapnya orang yang mukmin. Kalau orang yang kafir yaitu yusrikun, sikapnya yang itu kembali kepada kekufurannya. Kita tidak direkomendasikan ke situ tentunya. Nah, dilanjutkan kemudian kemudian di surat 39 ya ayat 2. Ini di surat ayat Az-Zumar. Inna sesungguhnya anjalna telah kami turunkan ilaika kepada Anda Alkitab, kitab bil haqqi dengan benaran, fa'budillah kepada maka ubudillah mengabdilah kepada Allah, mukhlison jadilah orang yang ikhlas lahuddin kepada ketentuannya menurut tatanan agamanya. Di sini suruh kita untuk sudah ada ajarannya, sudah Allah turunkan, tinggal kita itu mau nggak. Kayak di surat Sot tadi ayat 46, yang dimana ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub sudah siap untuk mau bersikap dan berpandangan untuk ikhlas untuk menegakkan kalimatul la ilaha illallah. Sehingga Allah menurunkan ajarannya bagaimana model caranya ikhlas untuk bisa mencapai tatanan kehidupan la ilaha illallah, dan itu tadi tikrot dar dalam artian menyadarkan kehidupan sadar bahwasanya setelah kehidupan di dunia pasti ada kehidupan lagi yaitu akhirat. Sehingga dengan itu laksanakan kehidupan di dunia ini sebaik mungkin, ciptakanlah sebuah kehidupan sebaik mungkin sehingga di akhirat nanti sudah nggak kaget lagi. Kita sudah mencapai gitu. Atas izin Allah sudah, kalau kita membangun kehidupan surga di dunia ini sudah nggak kaget lagi nanti kalau sudah dimasukkan surga langsung sama Allah. Loh, sudah dimasukkan surga? Ya, kamu sudah pantas dimasukkan karena saya ridhoi. Ya, artinya Allah ridhoi di dunia itu. Ya, siapa tahu seperti itu. Tapi seperti itu. Jadi kemudian contoh kehidupan orang-orang ikhlas itu ada di Riyadhus Shalihin itu ada hadis ya. Ada, tentunya ini sudah masyhur sekali hadisnya, sudah masyhur sekali. Ada orang di mana itu di gua, kan gua itu kemudian terjatuhi sebuah batu menutup guanya. Nah, ketiga orang itu berdoa, bagaimana cara keluarnya? Yaitu kemudian ada ketiga-tiganya melakukan doa.
untuk bisa berharap agar batu itu terbuka dan mereka bisa keluar dari gua itu. Yang pertama, mereka mengingat, satu orang itu mengingat bahwasanya perbuatan baiknya yang dulu itu mengasih susu, ya. Dia itu memerah susu, dia punya susu. Dia tidak akan meminum susunya atau memberikan susunya kepada keluarganya, istri, anak, sama budaknya, sebelum dia itu memberikan susunya kepada orang tuanya, ibu dan bapaknya sudah tua. Nah, di suatu ketika ibu dan bapaknya itu sudah tidur. Nah, sudah tidur, susunya itu, waduh, ini orangnya itu tidak enak membangunkan ayah dan ibunya. Kemudian susu itu ditunggu dulu, ditaruh dulu, ditunggu sampai orang tuanya sudah bangun. Pada saat itu padahal anaknya itu sudah merengek, dalam artian mengitari kakinya, jadi riwayat hadisnya itu mengitari kakinya dalam artian menginginkan susunya. Tapi nggak diberikan sehingga sampai kedua orang tuanya bangun dan meminum susu itu dulu, baru diberikan susu itu kepada keluarganya. Mereka memohon dari perbuatan itu, kalau memang ya Allah jenengan itu ridho dari perbuatan saya itu, tolong bukakanlah gua ini. Nah, kemudian geser tuh batunya, tapi belum bisa keluar orang-orang, 3 orang ini. Kemudian yang kedua, doa lagi. Sebelum doa dia menceritakan kebaikannya, pengalamannya itu yang memang dianggap dianggap hal itu memunculkan ridho Allah, menghadirkan ridho Allah. Yaitu yang kedua itu menceritakan bahwasanya dia itu sangat suka sekali pada saudaranya. Sukanya pada kayak hubungan laki-laki dan perempuan gitu. Sehingga di lain waktu dia inginnya itu berzina dengan perempuan itu. Ya, perempuan saudaranya tidak mau. Kemudian di waktu yang lain, perempuan ini butuh dana untuk masalahnya. Kemudian laki-laki ini memberikan 200 dinar, di riwayatnya 200 dinar, sehingga perempuan itu bilang, ya terserah kamu, nanti apakan saya. Setelah laki-laki itu sudah berada di antara dua kakinya, di riwayatnya gitu, perempuan itu bilang mungkin, ingatlah kamu pada Allah, janganlah kamu mensobek selaput darah saya pada jalan yang tidak benar. Katanya perempuan itu seperti itu. Kemudian laki-laki itu mikir, terus no buyar, jadi terus no eman. Jadi sehingga dari situ sudah nggak diteruskan. Ternyata dia mengungkapkan hal itu, ya Allah, kalau memang tidak saya meneruskan yang zina itu yang padahal sudah di depan mata, dan saya mengikhlaskan 200 dinar saya, tolonglah kalau jenengan ridho terhadap hal itu, bukakanlah guanya. Bergeser sedikit lagi, kurang tapi belum bisa keluar tiganya. Lalu yang ketiga itu sama menceritakan kisahnya itu. Kalau punya pegawainya itu sebelum digaji itu pergi. Ya, kemudian gaji pegawai ini dijadikan modal untuk bisa membeli kambing, domba, sapi, unta dan sebagainya. Jadikan modal. Ternyata berhasil itu, ternaknya itu sukses. Kemudian alhasil lain waktu karyawan itu kembali menagih bahwasanya saya itu dulu sebelum pergi belum mendapatkan gaji, Pak. Bagaimana ini? Oh ya, ini sampean ambil semua ini domba, unta, kambing, sapi milik semua. Ini dulu itu gaji Anda saya jadikan modal untuk supaya ya jadikan modal, kalau nanti Anda kembali ya Anda ambil aja. Oh ya sudah, diambil semua tanpa ada sisa. Bilangnya semoga ya Allah dengan hal itu semoga kalau jenengan ridho terhadap hal itu, tolong bukakan guanya. Buka sedikit lagi, sudah terbuka guanya, mereka bisa keluar. Nah, dari cerita hadis di situ menunjukkan bahwasanya perbuatan yang memang kita anggap itu mendatangkan ridho Allah, ya, kita tidak tahu itu diridhoi tahu enggak, tapi yang kita anggap itu diridhoi sama Allah, kemudian ditambah dengan mukhlisin lahuddin, dalam artian keikhlasan ketika kita berdoa, ketika mengharap ridho Allah itu membuahkan hasil yang dimana gua saja yang tertutup batu besar, yang kemungkinan terbukanya itu kecil kalau nggak dibuka dari depan dari orang yang lain, itu saja bisa terbuka.
bagaimana sebuah peristiwa permasalahan besar dari kehidupan ini ketika kita tertimpa suatu hal, kita benar-benar tunjukkan mukhlisina lahuddin, pasti nanti ada jalannya. Meskipun kayak batu, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, pasti akan terbuka. Nah, seperti itulah ikhlas yang dimana sedikit ya tentunya, enggak banyak sebenarnya. Sedikit tentang bagaimana jalan hidup ikhlas, bagaimana kita hidup ikhlas, tentunya bekerja, berinteraksi, berdagang, kemudian berekonomi, bersosial, melakukan apapun, itu perlunya kita tidak tidak ada tekanan atau dalam artinya tidak ada keinginan atau tidak ada pentingan apapun selain mencari ridho Allah. Bahkan Robiatul Al-Adawiyah itu bilang gini, ya Allah, saya itu nyembah jenengan itu bukan karena surgamu dan bukan karena adanya neraka, bukan karena takutnya neraka atau bukan karena nikmatnya surga, karena memang saya itu inginnya nyembah Anda. Robiatul Al-Adawiyah. Kemudian Ibnu Athaillah juga bilang di Hikam itu, amal itu jasadnya, ya, ruhnya itu adalah ikhlasnya. Jadi ikhlas itu benar-benar sangat ditentukan, ya, dituntun. Dalam artian di Quran juga direkomendasikan alladzina tabu wa aslahu kemudian wa tasamu billah. Itu pun diiringi dengan keikhlasan. Karena tanpa adanya keikhlasan, takutnya yaitu yusrikun, kembali lagi ke kekufurannya atau kembali ke kebiasaan buruknya. Sehingga perlunya keikhlasan tanpa adanya tekanan, tanpa adanya kepentingan, memang intinya mengharapkan ridho Allah. Dan keikhlasan itu perlu ada lanjutannya. Ikhlas kerja atau ikhlas apa? Kalau ikhlas saja ya, ikhlas untuk apa? Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Tentunya semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah selesai materinya, menyampaikan materi. Silakan ditanggapi, nanti di open mic saja yang sudah siap menanggapi tentang tema pada pertemuan hari ini. Tentunya alhamdulillah. Jadi itu seputar tentang ikhlas. Tentunya hal itu sangat sedikit sekali, perlu banyaknya tambahan. Ini juga ayatnya cuman beberapa karena memang waktunya biar singkat saja. Sebenarnya masih banyak lagi surat-suratnya yang belum saya cantumkan. Di surat Zumar 11:14, Al-Bayyinah 5, Ghafir 14, Ghafir 565, Al-Insan 8:12, Al-Lail 14:21. Itu menjelaskan tentang bagaimana ikhlas dalam bekerja, dan bagaimana menanggapi ikhlas di sosial hubungan, bagaimana ikhlas dikatakan sebagai sebuah perjuangan. Ikhlasnya di mana? Jadi saya tadi garis besarnya ikhlas itu dalam bekerja, dalam bertauhid, dalam beragama, kemudian sikap perlunya ikhlas dalam bertaubat, kemudian memperbaiki diri, dan kemudian tentunya memperteguh pegangan kita untuk mau hidup sama ajaran Allah. Itu sangat perlu sekali. Sehingga monggo Pak Abadi, ini sudah siap, mic-nya sudah di-on-kan. Monggo langsung ditanggapi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Lakaila ta'sau ala ma fatakum wa la tabrahu bima atakum. Wa huwa la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-ayat. Kalau dilihat dari tema tadi adalah jalan hidup menuju ikhlas. Jalan itu kan berarti lintasan. Lintasan untuk mencapai keikhlasan dalam hidup. Kalau hidup itu kan tumbuh berkembang. Kalau tidak tumbuh dan berkembang, ini namanya bukan hidup. Karena itu ini berarti hubungannya dengan hati.
kehidupan hati itu harus dituntun, agar supaya diarahkan hati ini, agar supaya lintasan hati ini selalu berjalan pada jalan yang benar. Apalagi berhubungan dengan hati ini sangat berat sekali untuk mengarahkannya. Karena apa? Namanya manusia itu penuh dengan ujian dan cobaan. Kalau dilihat dari surat Al-Hadid ayat 23 di atas tadi itu kurang lebih demikian. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Dan janganlah terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan. Jadi lihat dari sini jelas hubungannya dengan hati, agar supaya kalau kita mendapatkan nikmat jangan terlalu gembira, kalau kita mendapatkan berita duka dan lain sebagainya kita itu jangan terlalu sedih. Ya berarti hati kita dalam menuntun, dalam mengarahkan hati ini ya biasa-biasa saja. Itu sudah wajar, sunatullah, sunnah alam, kejadian alam yang sudah terbiasa terjadi sejak zaman dulu sampai yang akan datang, sekarang dan sampai akan datang. Karena itu kalau dilihat dari ini, berarti hati itu harus bisa diarahkan. Karena ikhlas itu sendiri kan dalam mencapai lintasan tumbuh kembangnya hati ini, agar supaya ikhlas kan harus bersabar. Seringkali juga diartikan bahwa kita itu berhubungan dengan ibadah kepada Allah itu kalau bisa itu tanpa mengharapkan pujian, apalagi penghargaan dari manusia, itu tidak ada artinya. Karena itu ikhlas itu bisa saya maknai tulus. Biasanya di masyarakat umum kan tulus ikhlas, tulus berarti sungguh-sungguh menerima pandumi Gusti Allah. Ini yang disebut dengan dalam lintasan hidup menuju ikhlas itu seperti itu. Jadi yang terpenting kalau saya minta izin itu bahwa jalan hidup ikhlas ini harus pandai-pandai kita itu mengarahkan hati, agar supaya kalau ada ujian dan kenikmatan itu kita bisa terbiasa. Karena apa? Hidup ikhlas itu bisa memiliki banyak manfaat. Bagi siapa ya? Bagi kita salah satunya adalah ketenangan hati. Ketenangan hati ini perlu sekali karena kedamaian dalam hidup ini adalah terletak pada hati. Ketika kita ikhlas, kita itu tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar diri kita. Seperti apa? Seperti biasanya manusia itu kan tersandera atau terbawa atau istilahnya kanggonan. Manusia itu kanggonan ini bertempatan itu rasa marah. Manusia itu kadang iri, kadang juga dendam. Ini kalau kita tidak menata hati tentu membuat kita itu lebih mudah untuk menikmati hidup dan merasakan kebanggaan sejati. Kita akan susah terus kalau iri terus terpendam dalam hati, marah terus, hidup marah terus, hidup iri terus, hidup dendam terus, nggak ada hentinya. Ini mengurangi nikmat, rasa kebahagiaan itu akan hilang. Nah, karena itu hidup ikhlas itu harus kita bawa, hati ini kita bawa agar supaya kebiasaan kita itu banyak manfaat. Seperti apa? Seperti meningkatkan kesehatan mental. Nah, ini berhubungan dengan mental. Meningkatkan kesehatan mental juga meningkatkan fisik. Agar kita ini tidak terbebani oleh siapa? Oleh pikiran negatif yang menguatkan hubungan antara sosial. Ini tentu hati ini memang harus betul-betul diarahkan. Nah, salah satu jalannya adalah
kita selalu berharap kepada Allah Ta'ala agar supaya kita itu hati ini bisa tenang dan tentram. Nah, bagaimana jalannya, lintasannya yaitu harus sering-sering merenungi kandungan-kandungan Al-Quran. Berarti kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Juga kita bisa selalu mendekat, berteman kepada orang-orang yang soleh, yang selalu ikhlas dalam kehidupannya, orang yang sabar. Kita mendekatkan ke sana, agar hati kita itu terbimbing oleh dia, oleh beliau-beliau yang biasanya kehidupannya sangat ikhlas. Nah, jadi pertama itu ketaatan. Nah, kita juga harus sabar. Bukan berarti kita itu ikhlas tidak mau bergerak, tidak boleh, harus berdiam diri bahwa rezeki itu akan turun sendiri, enggak bisa. Nah, kita harus terus berusaha semaksimal mungkin agar supaya cita-cita yang kita harapkan itu bisa berhasil. Nah, ini juga Allah telah menekankan di dalam firman-Nya itu yang artinya begini, di dalam surat Hud ayat 15 itu. Barang siapa yang mengundaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di akhirat tidak akan dirugikan. Ini jadi sapa wae sing dikendaki Gusti Allah. Ini kalau kita tidak minta kepada Allah, mendekat diri kepada Allah selaku ciptaannya, ya bagaimana mungkin kita kalau kita itu bagikan layang-layangan, layang-layang kalau putus tidak sambung dengan yang punya, ya sudah jatuh, bisa di sungai, bisa di hutan, bisa di pohon, dan lain sebagainya. Tapi kalau layang-layang ini sambung terus dengan yang punya, maka suatu saat nanti kalau sudah tidak digunakan itu bisa disimpan kembali sama yang punya. Ini kehidupan kita sebagaikan layang-layang. Jadi semuanya itu harus tergantung kita mendekatkan diri kepada yang punya. Nah, yang punya kita itu siapa? Allah Ta'ala. Karena itu Allah juga berpesan, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Nah, ini seperti yang di dalam surat di atas awal tadi. Nah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ini termasuk. Jadi hati ini harus kita hijrahkan. Yang dulunya dulumat harus dihijrahkan kepada ilan nur. Yang tidak tahu, yang masih gelap-gelap itu, mari kita hijrah ke jalan yang benar, yaitu yang jalan yang terang benar. Barang siapa yang hijrah jalan Allah, niscaya dia akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menjemputnya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah menjadi tanggungan Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha. Nah, dengan demikian kalau kita ini selaku manusia, karena lintasan tumbuh kembangnya hati ini untuk menuju ikhlas, itu perlu hati ini kita bersihkan. Dari apa? Dari sifat iri, dengki, dan dendam. Terutama jauhkan dari riya. Karena riya ini, sombong ini adalah teman setan. Setan itu sombong, akhirnya apa? Dinas oleh Allah, ya, nanti kamu akan hidup. Nah, karena apa? Setan itu sombong, tidak mau patuh kepada Allah, merasa dirinya paling mulia karena terbuat dari api. Nah, akhirnya dia terjerumus dengan kesombongannya itu. Jadi dalam mencapai lintasan hidup ikhlas itu, jalan hidup ikhlas itu, kalau
bisa kita bagi itu adalah ikhlas karena Allah, ikhlas karena akhirat, ikhlas karena dunia. Oh begitu? Iya. Ini secara sudut pandangan kami yaitu ikhlas karena Allah. Nah, ini bisa menempatkan posisi yang utama kalau bisa. Kalau ikhlas karena akhirat ini ya biasanya itu mengharapkan pahala. Kalau berbuat itu mengharapkan upah, gampangnya gitu. Berbuat ibadah ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan surga dan tidak disiksa di neraka. Lain dengan ikhlas karena dunia. Karena itu ikhlas bisa didekatkan dengan siapa? Yaitu kalau bisa lintasan hidup agar ikhlas itu jalan satu-satunya adalah lintasannya hati ini kita bimbing. Selalu berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan. Nah, ini berdoanya ini. Itu lagu dan mengingat pahala keikhlasan bahwa kita kalau beribadah itu tentu mendapatkan door prize. Walaupun kita tidak itu dengan sendirinya Allah akan memberikan hadiah. Dan kita itu kalau bisa takjub kepada orang-orang yang soleh. Nah, jadi berarti agar apa? Agar takjuban ini bisa melahirkan hati kita itu semangat baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan takjub pada diri sendiri. Jangan sampai ini. Nah, dan yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang yang sementara ini perlu ditekankan lagi bahwa marilah jalan hidup menuju ikhlas ini adalah selaku lintasan tumbuh kembangnya hati, karena ikhlas itu berhubungan dengan hati. Ya, marilah kita melatih diri, terutama kami sendiri ini harus menerima apa adanya yang diberikan oleh Gusti Allah, walaupun ujiannya sangat berat. Hati ini ya namanya seperti berita duka, ibu saya meninggal di dunia di Mekah, wafat di sana. Itu berita yang menggemparkan hati. Tapi yang namanya manusia ya tetap namanya hati ya redek istilahnya lah. Wong ya ibundanya kan begitu. Tapi apa tadi melarang jangan terlalu sedih juga jangan terlalu gembira. Itu untungnya kita punya iman. Nah, untungnya di situ. Jadi bersyukurlah bagi umat Islam yang punya Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai landasan yang kuat untuk menuntun hati agar supaya tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang diajarkan oleh Islam. Demikian kurang lebihnya, marilah kita selalu berdoa agar hati ini dituntun Allah Ta'ala agar selalu bisa ikhlas dalam menerima kehidupan di dunia dan akan selamat di akhirat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadi atas tanggapannya tentang tema ikhlas, jalan hidup ikhlas pada pertemuan hari ini. Tentunya tadi yang disampaikan Pak Wadi, ikhlas itu juga lintasan hati, yang dimana pintar-pintarnya kita harus mengarahkan hati itu supaya pas, condong, yang dimana bahwasanya kita itu ikhlas itu perlu diriadohi dalam artian ini. Ada latihannya, perlu diperjuangkan. Nggak ujuk-ujuk saya ikhlas tapi kok ternyata punya maksud di balik apa yang dilakukannya. Wah, itu kan itu. Jadi manfaat ikhlas itu tentunya pertama ketenangan hati, tidak mudah terpengaruh di luar diri kita dan tidak terbebani oleh pikiran negatif. Tentunya saya setuju sekali. Memang ikhlas itu mendatangkan ketenangan hati. Jadi kita ikhlas itu hidup itu enak dari ribet. Ikhlas sehingga dengan apa yang kita perbuat, umpamanya kita sedekah atau amal atau kita ada berita duka seperti itu tadi, kita nggak terbeban sehingga kita mengeluarkan apa yang kita cintai atau ditinggal
oleh seseorang yang kita cintai is okay, biasa. Karena semua itu pastinya Allah masih di dalam kendali Allah dan kembalinya juga sama Allah. Sehingga itu awalnya milik Allah, pastinya kembalinya sama Allah. Jadi apa yang tidak bisa kita relakan, apa susahnya kita mengikhlaskan semua hal itu tentu. Jadi jadikan ketenangan hati kita. Ikhlas bukan berarti berdiam diri, sehingga bukan berarti saya ikhlas tapi saya nggak ada perjuangan, nggak ada semangat untuk berjuang, tidak ada. Tapi seperti yang dikatakan Pak Abadi tadi, tetap berjuang terus, bagaimanapun susahnya, bagaimanapun dukanya, ataupun bagaimanapun senangnya, atau bagaimanapun gembiranya, tetap ikhlas dalam berbuat sesuatu untuk mencapai suatu hal itu. Dan ikhlas tentunya ada urutannya. Ikhlas karena Allah, ya dalam artian entah itu ada dunia ini atau entah itu nanti ada neraka atau surga, tetap bahwasanya saya ini ibadahnya itu karena Allah. Kalau nggak ada itu tetap puas, tetap saya akan beribadah karena Allah sebagai penguasa kehidupan ini. Atau ikhlas karena ada akhirat, masih ada pahalanya, dan itu ya nggak masalah. Saya ibadah karena ingin mempunyai pahala yang banyak, pokoknya supaya di akhirat nanti atau di kubur nanti nggak sisa, gitu. Ya nggak apa-apa di awal-awal sebagai pelatihan. Ikhlas di dunia kalau orang-orang Jawa, wah kayak ikhlas belas. Karena ada kepentingan. Kalau dikatakan ikhlas dunia, sebenarnya ikhlas itu umum konteksnya, benar ya Pak Badi. Umum dalam artian umum, bisa diarahkan ke kebaikan atau ke ikhlas di dunia karena dunia itu ya ada kepentingan dan lain sebagainya perbuatan itu, sehingga murninya murni kepentingan. Nggak ada kepentingan, balik lagi kayak ceritanya surat Yunus tadi ya, jadi yusrikun. Di monggo langsung yang siap sudah boleh menanggapi, langsung dibuka saja mic-nya langsung. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kita bisa istiqomah ini. Semoga bisa menambahkan ilmu, menambahkan ketakwaan kita, menambahkan kesejahteraan kita, menambah hal-hal yang lain di dalam diri kita. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Sallallahu. Ikhlas itu dari masdar ya, masdar. Dari kata kholaso atau dari kata akhlaso, yukhlaso, ikhlason, dari tambah alif ya. Artinya bersih, murni, jernih setelah terkotori dari sesuatu. Jadi itu yang pertama. Jadi ikhlas itu satu adalah buah dari ihsan, itu makna. Jadi yaitu keyakinan bahwa semua yang dilakukan diawasi atau dilihat oleh Allah. Yang kedua, ikhlas itu berada dalam hati, jantung ya. Jadi tidak. Yang ketiga, ikhlas itu terletak dengan niat. Ya, ikhlas itu ada dan niat, bukan dalam pekerjaannya, tapi ikhlas itu ada pada niat. Pekerjaannya terpaksa atau malas-malasan tetap itu tidak berpengaruh. Yang penting niatnya bersih. Meskipun malas-malasan tapi niatnya bersih tidak masalah. Mungkin karena suatu waktu kita memang lagi males gitu ya, tapi dipaksa untuk kalau itu tidak masalah. Karena memang niatnya. Bahkan kadang terpaksa kita melakukan sholat malam habis ngantuk-ngantuk, tapi niatnya benar, itu ikhlasnya. Dan ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Kadang-kadang orangnya sendiri itu tidak tahu. Makna ikhlas secara istilah ya. Ini sebenarnya banyak makna ikhlas itu ya.
Nggak hanya satu itu. Satu, segala aktivitas ibadah kepada Allah yang tujuannya hanya mengharapkan pahala dari Allah. Jadi ibadah kepada Allah mengharapkan pahala dari Allah atau surga Allah tanpa mengharapkan pujian dan terima kasih dari manusia. Itu yang pertama, secara istilah. Yang kedua, aktivitas ibadah kepada Allah yang tujuannya hanya ingin dekat dengan Allah semata. Yang ketiga, ibadah kepada Allah yang tujuannya karena mencintai Allah semata. Yang keempat, aktivitas ibadah kepada Allah yang tujuannya hanya murni mentaati Allah. Yang keberapa ini, kelima ya. Tapi aktivitas manusia yang tujuannya murni hanya mendapatkan ridho Allah. Atau aktivitas manusia yang dilakukan murni menuruti ajaran Allah. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu banyak anunya, apa itu, pemahaman secara istilah itu banyak. Ya. Jadi letaknya memang di niat, bukan di pekerjaannya. Kalau pekerjaannya nanti urusan yang lain. Dalil ikhlas itu pada Az-Zumar itu. Zumar ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu dengan hak. Maka ibadahilah Allah seikhlas dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Itu Zumar ya, ayat 2. Nah ini itu secara istilah ya. Makna ikhlas secara istilah itu banyak. Menurut ulama juga banyak pendapat ikhlas itu. Menurut Al-Kafrawi, meniatkan ibadah hanya Allah semata yang disembah. Itu menurut ulama Kafrawi. Menurut Ibrahim bin Adam, kejujuran niat bersama Allah. Itu pendapat ulama ya. Menurut Abu Usman Al-Maghribi, ibadah yang dilakukan dengan melupakan perhatian makhluk sehingga hanya kepada Allah perhatian tercurah. Itu Usman Al-Maghribi ya. Menurut Abu Thalib, ikhlas itu adalah pemurnian agama dari hawa nafsu dan perilaku menyimpang. Menurut Al-Qusairi, mengarahkan orientasi ketaatan hanya mendekatkan diri kepada Allah semata, tanpa yang lainnya. Menurut Al-Ghazali, amal yang sakit adalah amal yang dilakukan mengharapkan imbalan surga, bahkan menurut hakikatnya bahwa tidak dikehendaki dengan amal itu selain wajah Allah. Menurut Muhammad Abduh, beragama untuk Allah dengan selalu menghadap kepadanya dan tidak mengakui kesamaannya dengan makhluk apapun, dan bukan tujuan khusus untuk menghindari dari malapetaka atau tidak mendapatkan keuntungan serta tidak mengangkat selain darinya sebagai pelindung. Jadi ikhlas ini artinya malah kita berdoa meminta supaya kita diselamatkan, itu belum ikhlas kalau menurut Muhammad Abduh. Tanda orang ikhlas.
terbebas dari sifat riya, sombong, ujub, sum'ah. Yang bahaya itu sum'ah yang sekarang itu. Orang itu kalau dengan ini apa istilahnya, dengan buka YouTube begini kepingin viral, sum'ah itu nggak ikhlas loh ya. Wong-wong kabeh saiki kepingin viral, bahasa Arabnya sum'ah. Tidak mengeluh, tidak malas, tidak putus asa jika mengalami kesulitan dan kendala, tidak terpengaruh dengan pujian dan celaan, tidak berambisi dapat sesuatu. Itu tandanya orang ikhlas. Istiqomah, itu tandanya orang ikhlas. Istiqomah yang wajib dulu, baru yang sunnah. Kalau yang wajib, yang didahulukan ya, istiqomah. Ada lagi yang paling penting juga. Orang ikhlas itu mau mendengarkan nasihat. Mau mendengarkan nasihat. Ada lagi yaitu melupakan amal baiknya. Wis gak iling, beramal baik sudah lupa, melupakannya. Selalu semangat beribadah dan bergembira dalam beribadah, santun dalam tingkah lakunya, itu tanda orang ikhlas. Semangat, bergembira, dan santun. Yang terakhir, menerima semua ketentuan Allah, baik yang menyenangkan atau yang tidak. Itu ikhlas ya. Ini kebetulan kan soalnya saya memang nulis tentang ikhlas ini, makanya saya tinggal membacakan saja. Keutamaan ikhlas. Menurut Al-Ghazali, semua manusia akan hancur, kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu pun akan hancur, akan binasa, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya juga bukan sia-sia, kecuali mereka yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Itu kalau Al-Ghazali ya, hikmahnya. Kalau menurut Imam Syafi'i ya, manusia itu berharga karena ruhnya. Ruhnya akan berharga bila berisikan ilmu. Ilmu akan bernilai bila diamalkan. Amal akan bernilai bila dilakukan dengan ikhlas. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi manusia itu yang berharga ruhnya. Ruhnya isinya ilmu. Ilmu bernilai kalau diamalkan. Kalau diamalkan harus dengan ikhlas. Itu baru. Ibnu Mas'ud. Orang ikhlas kepada Allah seperti orang yang berjalan di atas pasir. Tidak terdengar langkah-langkah kakinya, namun terlihat jejaknya. Jadi wong ikhlas itu melakukan sesuatu kayak wong tapi orang merasakan hasilnya. Ya. Itu menurut Ibnu Mas'ud. Sikap ikhlas itu tanpa batas, tak gentar oleh kendala dan tantangan, tidak ciut karena salah melangkah, dan tidak pernah menyerah dalam berusaha. Itu ikhlas. Ikhlas itu bagian rute ibadah untuk kembali kepada Allah dengan niat yang benar. Hanya untuk mendapatkan ridho Allah semata. Dengan menjalankan amal-amal saleh. Nah itu ikhlas. Orang ikhlas itu enggak terus ikhlas itu. Kadang-kadang di tengah jalan bisa ria. Bagaimana ngatasinya nanti gimana itu ada. Awalnya mungkin ikhlas, tapi akhirnya enggak ikhlas. Itu ada. Ya. Jadi ikhlas itu kadang-kadang nggak permanen. Ya. Bisa jadi orang itu sudah awalnya berdakwah ikhlas, tapi kadang terkenal, nah, muncul kesombongan, muncul ria.
oh hebat ya, gitu. Makanya harus hati-hati setiap langkah, karena ikhlas itu perlu diperhatikan ya. Ikhlas itu seperti semut di batu hitam, atau seperti pasir di batu hitam di malam yang gelap, kayak seperti itu kalau gambarannya. Jadi kadang-kadang kita di tengah jalan aja kadang kita muncul ria. Ya. Komponen ikhlas. Ikhlas itu nggak bisa kalau bukan orang yang zuhud. Artinya orang yang hatinya tidak terikat oleh dunia. Gak iso. Harus orang yang bersikap zuhud. Juga harus bersikap waro. Artinya hati-hati. Waro itu hati-hati, teliti gitu ya, waro itu hati-hati, teliti. Apa amal kita udah ikhlas, apa hati kita itu ikhlas, atau kepingin dipuji orang, hati teliti gitu. Setiap saat kita kaji. Kadang-kadang ya itu, ikhlas itu enggak. Kadang-kadang kita awalnya ikhlas, begitu pidato, wah hebat aku, merasa di kita. Itu waroknya kurang ya. Makanya harus tetap diperhatikan. Syukur. Nah ini ya, sudah kita bahas tentang syukur ya. Bersyukur. Ikhlas itu komponennya harus sabar. Kalau tidak sabar, memang tidak ikhlas. Memang kalau kita sudah berdakwah, kemudian dinyek wong, gak sabar, nggak jadi gak ikhlas. Bisa murang-muring itu so gak ikhlas ini. Bis ditulung mentung. Nah. Bis ditulung mentung. Nah, itu menjadi gak ikhlas ya. Jadi memang ikhlas itu ujiannya berat ya. Dan tidak mudah gitu. Bisa juga awalnya tidak ikhlas, akhirnya ikhlas. Jadi perlu juga ya. Mungkin awalnya kita tidak ikhlas itu. Mungkin kita sembahyang tahajud, dulunya itu kepingin ini supaya tercapai ya. Tahajud. Tapi karena dilakukan terus-menerus, akhirnya ikhlas. Sudah tidak kepingin yang lain. Jadi bisa awalnya ikhlas, kemudian akhirnya di tengah nggak ikhlas, akhir ikhlas, bisa juga awalnya nggak ikhlas, di akhir menjadi ikhlas dan sebagainya dari perbuatan itu. Tawakal. Harus punya sikap tawakal. Ini komponennya ya, supaya kita bisa hidup ikhlas. Orang yang ikhlas memerlukan tiga komponen, 5 komponen ini, zuhud, warok, syukur, sabar, dan tawakal. Karena memang ikhlas itu rumit gitu. Nah ini contoh ya, orang yang ikhlas seperti ini. Ilustrasinya kayak begini nih. Seperti seorang pengembala kambing yang salat di pinggir gembala kambing-kambingnya. Jadi ada orang yang salat, pengembala kambing, sholat di pinggir kambing-kambingnya. Dia tidak memamerkan salatnya kepada kambing-kambing itu. Jadi sholat ini bukan untuk memamerkan kepada kambing-kambingnya. Dia salat hanya untuk ibadah kepada Allah. Itu orang yang ikhlas seperti itu. Atau seperti Imam Syafi'i ya. Saya tidak menginginkan setiap orang membaca kitab-kitab karanganku ingat aku. Biasanya kadang-kadang kitab-kitab orang lama itu nggak ditulis pengarangnya siapa. Supaya apa? Supaya nggak diingat. Kata Imam Syafi'i, saya tidak menginginkan setiap orang yang membaca kitab-kitab karanganku ingat aku. Bacalah kitab-kitabku, ambillah manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Tidak perlu ingat aku, kata Imam Syafi'i. Nah, kayak nanti ini di-share ya. Video ini di-share. Kita kepingin viral gitu. Itu sudah tidak ikhlas. Atau kita ingin terkenal, waduh. Kenal orang itu sudah tidak ikhlas. Makanya
Ya rada repot. Tapi bukan berarti kalau tidak ikhlas terus kita tidak beribadah. Tetap aja beribadah. Lakukan aja walaupun tidak ikhlas. Karena bagaimanapun nanti ada manfaatnya walaupun sedikit. Kerjakan terus walaupun tidak ikhlas. Saya katakan sebagai mungkin awalnya tidak ikhlas, akhirnya ikhlas. Pada satu saat ikhlas. Nggak bisa kita ikhlas terus, nggak bisa. Tingkatan ikhlas itu menurut Al-Ghazali itu ada 3 level. Untuk orang awam, yaitu melakukan aktivitas ibadah dengan tidak ria. Tidak ria, hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ini ikhlas, tapi dapat pahala dari Allah, dapat surga dari Allah, terhindar dari api neraka. Itu masih ikhlas. Banyak ayat seperti ini ya di ayat Al-Quran. Orang beribadah mengharapkan pahala dari Allah. Orang beribadah supaya anaknya jadi anak soleh. Orang beribadah kan semuanya itu mengharapkan balasan dari itu ikhlas. Tapi ini ikhlasnya orang awam. Yang lebih tinggi yaitu ikhlasnya orang khusyuk atau muhibbin, orang pecinta ya. Orang melakukan ibadah itu tidak untuk mendapatkan pahala atau surga atau bebas dari api neraka, tapi hanya ingin dekat dengan Allah semata. Nah, tingkatan yang paling tinggi ini malah lebih hebat lagi, yaitu orang yang mampu melakukan aktivitas ibadah karena merasa sebagai anugerah dari Allah semata, bukan dari ikhtiarnya. Jadi kita mampu beribadah itu bukan karena kita mau beribadah, bukan, tapi karena memang itu diberi Allah. Tenaga kita diberi Allah, itu kemauan kita diberi Allah, merasa itu anugerah dari Allah semua. Aku tidak punya apa-apa ya Allah, itu sudah luar biasa. Itu tingkatan yang luar biasa. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu juga anugerah dari Allah. Luar biasa. Ayatnya kan itu ya, 76 surat 76 ayat 9. Sesungguhnya kami memberi makan kamu hanya untuk mengharapkan ridha Allah semata. Tidak mengharapkan balasan dan rasa terima kasih. Terima kasih aja kita tidak mengharapkan. Makanya nek awak-awak iki sih kadang-kadang ditolong kok mendong itu berarti ya wis gak ikhlas ya, gak ikhlas. Ditolong ya, meskipun mentung ya ikhlas no tetap. Karena kita memang untuk menjalankan ajaran Allah semata. Dimensi ikhlas adalah paling rahasia antara Allah dan hambanya. Kadang-kadang hambanya enggak kurang bisa paham ya. Tidak ada yang tahu rasa ikhlas seseorang, hanya Allah saja yang tahu. Malaikat pun hanya mencatat amal ibadahnya dan tidak tahu keikhlasannya. Malaikat tidak tahu keikhlasan. Sikap ikhlas tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram dan makruh. Nah, pekerjaan itu haram ya, kalau pekerjaan haram terus ikhlas itu tidak ada. Haram tetap haram, makruh tetap makruh. Tindakan yang haram dan makruh tetap haram dan makruh juga tetap makruh. Tidak ada sikap ikhlas padanya. Untuk hal yang mubah, bila diniatkan untuk ibadah kepada Allah menjadi amal ikhlas. Yang mubah tidak masalah. Buah dari ikhlas. Nah, kalau sudah ikhlas maka tenang. Ya, jiwa kita semakin kuat, bisa istiqomah,
Yang mubah menjadi ibadah, niat ikhlas sudah dapat, niat ikhlas saja sudah dapat pahala ya. Dapat pertolongan dan perlindungan dari Allah, kuat, teguh, sabar, lapang dan sebagainya, itu buah dapat pahala besar dari Allah, ibadahnya diterima oleh Allah, jalan keselamatan hidup, itu buah dari strategi ikhlas, yaitu dengan uzlah. Kalau kepingin melakukan sesuatu dengan ikhlas itu uzlah. Atau satu, dengan humul, menyembunyikan diri ke dalam tanah. Jangan pamer aktivitas ibadah kita dahulu sebagai latihan ikhlas. Gak usah pamer. Kerjakan sendiri aja, nggak usah ngomong-ngomong nang wong. Supaya itu baru latihan ikhlas. Apabila sudah mampu berlaku ikhlas, maka boleh menampilkan diri ke hadapan masyarakat untuk menunjukkan kemampuan dirinya. Jadi awalnya itu sembunyi-sembunyi dulu. Kalau sudah memang hati kita sudah kuat, baru dipamerkan ke apa-apa. Karena hati kita sudah kuat ya. Jadi kita nanti dipuji atau dicela sudah tidak terganggu. Itu istilahnya humul ya. Yang kedua, membangun hubungan cinta dari Allah dengan Allah. Melatih diri untuk berupaya mencintai Allah karena memang hanya Allah yang layak dicintai daripada yang lainnya. Jika kita suka kebaikan, bukankah Allah yang paling baik? Apabila kita suka keindahan, bukankah Allah yang paling indah? Ya. Kalau kita ngomong, siapa yang paling indah? Ya Allah yang paling indah. Siapa yang paling baik? Ya Allah yang paling baik. Siapa yang paling hebat? Ya Allah yang paling hebat. Jadi semuanya itu yang layak kita ini ya Allah saja gitu. Itu strategi ikhlas. Siapa yang maha pemberi? Ya Allah yang bisa memberi. Siapa yang bisa menyelamatkan? Ya Allah yang maha. Semuanya Allah. Ya. Ya. Pendukung dan penghambat ikhlas. Ya, sebentar. Ilmu yang bermanfaat. Pendukung ikhlas. Iya, sebentar. Mencari teman yang baik, itu yang mendukung ikhlas. Mujahadah nafs, membersihkan jiwa ya. Terus meminta pertolongan Allah dan perlindungan supaya kita bisa hidup ikhlas. Sadarlah bahwa dunia ini fana. Yang kekal itu adalah akhirat. Itu yang kemudian penghalang ikhlas itu ria, ujub, takabur, hasud, munafik, sum'ah, kepingin terkenal ya. Ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Itu karena keikhlasannya tidak ikhlas ya. Orang mati syahid, dia berjuang dan mati syahid. Begitu di hadapan Allah, pahalanya kelihatan malaikat kayak buah kayak, tapi jadinya Allah, kamu nggak kepingin terkenal aja kamu, maka dilempar ke neraka. Mati syahid. Pertama kali itu. Yang kedua, orang yang berilmu. Ini yang kita kena nanti ya. Jadi ini kita beramal ilmunya untuk Allah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita kepingin sum'ah, kepingin terkenal, kepingin viral dan sebagainya. Kepingin namanya nih, nah itu kita jadi tidak ikhlas. Itu dilempar dulu kita ke neraka kalau bisa. Makanya kan bingung, ini terkenal apa enggak? Atau kita kepingin muridnya banyak dan sebagainya sedikit, itu bukan urusan ya, Bang. Murid banyak itu ujian, murid sedikit ujian.
pendengarnya banyak itu ujian, pendengarnya sedikit juga ujian. Apa kita kalau hanya sing ngrungokno siji, loro, telu kaya ngene iki mek wong papat ini iki ya. Ujian. Kok umpamane sing ngrungokno 100 ya ujian. Wah, hebat wis. Apa YouTube kita banyak pesertanya ujian. Apakah kita sombong atau tidak? Juga YouTube kita sedikit yang itu juga ujian. Apa kita masih istiqomah terus? Alam edit ujian. Orang kaya mendermakan, katanya ikhlas demi mendermakan, tapi sih dia kepingin dipuji orang lagi, maka dilempar ke neraka dulu. 3 jenis orang ini yang pertama kali dilempar oleh Allah karena tidak ikhlas. Ya, makanya malaikat pun tidak tahu gitu bahwa malaikat itu hanya mencatat amal ibadah seseorang dan diberi pahala gitu, diberi pahala oleh malaikat. Tapi nanti Allah yang mengatur. Begitu di hadapan Allah itu kelihatan pahalanya besar. Tapi jadi Allah, kamu nggak ikhlas, wah itu kan fatal kita itu. Padahal tubuh kita penuh dengan cahaya pahala gitu, dibawa malaikat, diiring-iringi malaikat dan sebagainya. Tapi begitu sampai di hadapan Allah, kamu nggak ikhlas. Dan juga amal ibadah kita itu kadang-kadang naik ya. Begitu naik, di langit pertama aja udah ditolak kadang-kadang. Duno menaik. Langit kedua, langit pertama lolos. Langit kedua nggak lolos. Ya. Ada yang di langit ketiga, langit kedua, ketiga, keempat lolos. Tapi di kelima nggak lolos gitu. Yang terakhir itu ada di hadapan Allah, sudah langit saya sampai langit ketujuh itu lolos semua penilaiannya. Tapi di hadapan Allah nggak lolos. Ya betapa sulitnya ikhlas itu ya. Nah, makanya ya itu ikhlas itu seperti pasir di batu hitam di dalam kegelapan malam. Dan ikhlas itu ya itu ikhlas itu kadang-kadang di tengah, di depan atau di belakang nggak mesti ya. Kadang-kadang begitu kita muncul hal di otak kita itu wah aku hebat, ujub ya. Jadi tidak ikhlas. Nah inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita harus warok ya, berhati-hati terus gitu ya. Ya makanya nek YouTube kita itu ono gak ono wong sing ngrungokno ya wis bar lah. Ono ya syukuran, nek gak ono ya syukuran, wis pokoke kita semata-mata. Nah, itu kita mencoba itu. Apakah ini tapi umpamane kepingin viral punya wis gak apa-apa dilakoni. Ojo sampai gak dilakoni. Nek gak dilakoni ku dosane malah tambah. Ya. Nek sampai gak dilakoni ku dosane malah tambah. Siji dosane ku dosa gak ngelakoni. Yang kedua suudon sudah. Malah double gitu loh. Ya, jadi ya udah dilakukan aja. Nah inilah mungkin ya. Jadi kadang-kadang kita juga tidak tahu diri saya itu ikhlas atau tidak tahu. Hanya Allah yang mengukurnya. Nanti kita serahkan semuanya kepada Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugri atas tanggapannya di tema pertemuan hari ini. Alhamdulillah tadi tambahan yang banyak ya tentang bagaimana ikhlas ya, tentunya diawali dengan semua yang dilakukan itu diawasi oleh Allah. Perlu hati-hati, perlu gimana ya, dalam artian jangan sampai kebablasan nih, jangan sampai kalau adanya orang kita baru gerak, kalau tidak ada orang tidak gerak ternyata. Padahal ikhlas itu kebalikannya, tidak ada orang gerak, ada orang itu ya tetap gerak, tetap biasa, tapi tetap biasa gerak. Tapi tidak ada orang yang tetap gerak.
Itu. Letak ikhlas itu ada di niatnya, yaitu ini yang perlu kita kan bahwasanya ikhlas itu niatnya itu bagaimanapun kerjanya kerasnya bagaimana, tapi kalau niatnya melenceng, niatnya ada itunya ya masa dikatakan ikhlas. Kayak umpamanya dia bekerja supaya saya itu bisa diangkat jabatannya jadi yang tertinggi. Nah, itu niatnya sudah begitu. Terus kerjanya ke situ nanti. Wah, itu perlu dipertanyakan. Ikhlas enggak ini dia? Ikhlas yang tahu ya hanya Allah. Bahkan malaikat nggak tahu. Ini menarik ya, Mas. Memang ini penuh misteri kita yang hidup ini. Nanti ya semoga saja hati ini memang harusnya dipaksa betul, harusnya ikhlas meskipun didatangkan pilihan ini loh, kamu itu harus niatnya kayak gini, niatnya kayak gini. Itu tetap kita berusahakan supaya lillahi ta'ala lah. Sudah lillahi ta'ala, saya tidak mau niatnya seperti itu. Meskipun nanti entah hasilnya gimana, setidaknya kita sudah berusaha lillahi ta'ala. Meskipun tidak tahu, mesti tetap jadi misteri ini yang bahayanya itu. Karena itu yang memang bikin menarik di kehidupan ini saya kira ya. Itu yang bikin menarik. Jadi usaha saja yang terbaik, meskipun setan itu goda tetap selalu goda kita untuk menyuruh diri kita itu gini loh, jangan jangan diniatkan gitu, gak pas gitu, niatnya kayak gini. Biasanya itu bisikan-bisikan seperti itu muncul. Tapi ketika kita tahu ilmunya tentunya isyitilillahi ta'ala lah, ngapain sih karena itu ngapain juga. Kemudian istilah ikhlas itu banyak ya tepatnya seperti yang dijelaskan Pak Sugri tadi, kemudian bagaimana di Al-Qur'annya, hadisnya, kemudian ulama ya. Kemudian saya sum'ah ya, sum'ah bahaya. Memang kayak gini tuh letaknya sum'ah atau banyaknya sum'ah. Jadi konsisten enggaknya atau tidaknya itu bagaimana kita tetap di konsisten saja. Makanya di kajian ini tentunya saya enggak naruh di mana subscribe gitu. ngapain nggak perlu. Yang legal nggak pelit. Yang terserap itu ada penonton atau enggak, tetap kita ngelakukan kajian, ditonton atau enggak tetap kita melakukan kajian untuk bisa mencapai ridho Allah. Tentunya bagaimanapun itu kita inginnya itu anugerah ini tercapai dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu saja, nggak ada niat-niatan. Jadi umpamanya ada orang yang kemudian itu menawarkan diri bahwasanya seharusnya sama itu bisa viral, seharusnya sama itu bisa gini. Saya kira sudah ndak lah, ngapain juga repot-repot sampai ke situ. Dah ngaji lillahi ta'ala, kalau memang Allah inginnya ngujinya di keviralan ya biarkan Allah nguji di situ. Kalau inginnya nguji ketekunan dan ketaatan ibadahnya sampai tidak ada yang nonton, namanya tidak ada yang ikut kajiannya, ya biar kita laksanakan dengan istiqomah. Karena kenilaian dan keutamaan itu nanti bisa jadikan apa ya, nilai bagi ya Allah untuk menilai diri kita nanti. Ternyata kamu diuji kayak gini tetap konsisten ya. Alhamdulillah. Siapa tahu meskipun setan itu selalu bisikin, kamu jangan niat kayak gitu, kamu harus seperti ini. Wah, setan. Tapi kita usahakan dak lah, saya dak niat lillahi ta'ala saja. Jadi kemudian saya suka itu memang tak banyak orang yang tahu, tapi mereka itu tahunya hasilnya. Jadi kita berjuang itu entah itu dilihat orang atau enggak, konsisten saja karena kita lihatnya lillahi ta'ala. Jadi orang yang ikhlas itu memang perlunya ya zuhud, waro, hati-hati, syukur, tawakal, dan sabar. Sehingga mencapai ya keikhlasan itu. Dan tentunya meskipun kayak tadi istilahnya udah ditolong tapi mentung. Itu yang kitanya yang sering terjadi di kehidupan ini. Tapi kalau kita ikhlaskan tidak masalah. Kayak nulung kucing itu kadang kucingnya itu malah nyakar, malah nggak karu-karuan. Tapi kita tetap nulung supaya kucing itu selamat dari terjaan sungai yang deras. Ya. Meskipun kita kepeset semua dicakar kucing, nggak tahu terima kasih tuh kucing. Tapi dengan hatinya yang tulus, tetap saja niatnya saya nulung, gitu. Bukan dilus-lus sama kucing. Gitu. Ya, jadi ikhlas itu ada tingkatannya orang awam, orang muhibbin, dan tentunya yang paling tinggi yaitu mampu beribadah karena saya atau kami atau semuanya itu karena anugerah dari Allah. Digerakkan atau diarahkan sama Allah. Tentunya keikhlasan tingkatan yang paling tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo ini dilanjutkan Pak Hadi.
Silakan mic-nya di-on-kan untuk bisa menanggapi tema pada pertemuan hari ini. Monggo, Pak Hadi. Oh, sudah dengeran itu. Punya Pak Hadi. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu, menanggapi sepertinya sudah lengkap ya, dari istilah, dari contoh, dari tingkatan syarat ikhlas ya. Akhirnya saya bertanya, apakah saya juga ikhlas gitu dalam menerima informasi ini. Gitu. Akhirnya bertanya-tanya semua yang apa ya ikhlas. Kok ya nggak mudahnya ternyata ya ikhlas itu mencapai derajat ikhlas itu. Bahkan kita sendiri pun nggak tahu kita ini ikhlas apa enggak. Padahal itu perintah Allah. Kalau tidak melaksanakan maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik, yang kafir, yang musyrik akhirnya. Lantas bagaimana definisinya kalau kita ini ikhlas karena Allah? Lillahi ta'ala yang sering kita ucapkan. Mudah sekali kita mengucapkan, tapi bagaimana definisi yang jelas itu dari lillahi ta'ala karena Allah. Oh, karena Allah itu seperti CCTV, itu pengawas. Apa begitu? Oh, kemana-mana kita diawasi oleh Allah, seperti itu. Ya. Kalau saya menanggapi itu ya bolehlah, tapi menurut saya kurang kuat. Karena dalam ayat Al-Bayyinah ini sudah ditekankan pertama bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin ya hunafa. Nah, ada padahal mereka hanya diperintahkan pertama mengabdi. Di sini katakan mengabdi kepada Allah. Ini definisi mengabdi juga dengan ikhlas. Nah, jadi kita mengabdi ini dengan ikhlas untuk taat ya. Semata-mata karena dinul Islam agama yang lurus, agama yang ikhlas juga ya, itu. Jadi menjalankan agama yang ikhlas ya, ini hanifan dikatakan lurus atau ikhlas atau bersih, agama yang bersih. Artinya begini, kalau kita menjalankan agama yang bersih ya kita harus bersih, yaitu syaratnya ikhlas tadi. Kalau enggak, maka kita termasuk golongan orang-orang yang di atasnya itu, orang-orang yang kafir, musyrik, fakina, munafik ya. Untuk itu maka diutuslah seorang rasulan minallahi, seorang rasul dari Allah, yatlu, membacakan lembaran-lembaran suhufan toharah, lembaran-lembaran suci Al-Quran. Jadi syaratnya ini, jadi dasar kita berbuat itu Quran. Misalnya begitu. Jadi lillahi ta'ala ini bukan karena Allah mengawasi secara kayak CCTV itu, tapi karena kita didasarkan pada dari Quran, informasi wahyu dari Al-Quran. Jadi gerak kita itu adalah gerak Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus, ya, petunjuk-petunjuk atau pembukuan kitaban itu ya, catatan-catatan yang benar, yang banyak terjadi catatan yang benar dalam sejarah, dalam kehidupan itu ada catatan yang benar itu. Kita ambil dari sana. Nah, ujiannya nanti setelah kita menanggapi Al-Quran, banyak persepsi, banyak perbedaan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ini karena kita mendapatkan bukti dari Al-Quran ya,
dari tafsir-tafsir yang begitu banyak, akhirnya timbul terpecah belah. Nah, ini lagi-lagi ujian kita untuk menjadi ikhlas itu apa? Sampai kalau kita begitu. Nah, itu. Jadi lillahi ta'ala itu definisinya menurut saya ya karena menurut Quran, bukan karena Allah itu harus mengawasi kita agar kita mengikuti pengawasan itu. Nanti seolah-olah kita ini benar-benar diawasi, artinya merasa kita ini ada yang merasa gitu, merasa saya ini Allah yang ngawasi, sudah saya ini merasa hidup saya Allah sudah ngawasi ke sana ke sini kita. Itu malah mengkhawatirkan kita nanti dibimbing satu yang tidak benar karena kita tidak mendapatkan dari wahyu. Kan sekarang banyak kita tidak dibimbing oleh wahyu dari Al-Quran, tapi kita sudah merasa diawasi oleh Allah. Definisinya seperti itu. Karena semua nabi, semua rasul itu dibimbing dengan wahyu, dengan kitab petunjuk. Artinya kalau kita tidak berpetunjuk pada Quran, kita tidak memahami perintah-perintah dalam Al-Quran, maka kita bisa tersesat. Gitu. Walau sudah merasa diawasi, berbuat baik karena merasa diawasi. Dasarnya karena diawasi oleh Allah. Kalau ihsan nanti dikatakan itu adalah menyoroti hidup kalian, yaitu ilmunya Allah. Disoroti oleh ilmunya Allah yang menghiasi. Dari mana ilmunya Allah kalau kita tidak belajar? Jadi orang yang tenang, yang ikhlas tadi yang katakan tadi, orang yang tenang karena dasarnya kuat dari Al-Quran. Makanya nanti akan muncul banyak ya seperti itu. Perang pujian itu bisa membahayakan, tapi kalau ada yang muji juga nggak salah. Tapi dengan pujian itu apa? Nah, Quran kan membimbing kita bahwa nanti orang yang ada peringatan, orang yang kami beri nikmat itu belum tentu orang yang mulia. Artinya kalau orang dipuji orang itu belum tentu orang mulia. Jadi kita tahu dari Al-Quran. Jadi tidak akan kita juga dipuji, ngapain dipuji-puji itu bisa menjerumuskan saya. Nah, itu kita langsung ditembak sama Al-Quran. Karena kita punya dasarnya. Tidak berambisi dari pemimpin. Sebenarnya pemimpin itu berat kan, pertanggungjawabannya. Nah, berat. Ketahuinya dari mana? Ya karena kita dari Quran bahwa semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita memimpin sesuatu, kita akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kita keluarga kita misalkan. Berat gak? Berat. Makanya mikir-mikir dulu mau dipilih jadi pemimpin. Jadi imam masjid misalkan. Apa gak berat? Wah, saya malah jadi makmum lah kalau gitu. Tapi malah ditunjuk-tunjuk, malah disuruh-suruh. Saya malah kadang menghindari itu. Kadang itu juga saya Allah, kenapa kok menunjuk saya? Yang lainnya ada yang lebih gitu. Jadi kenapa? Karena pertanggungjawabannya berat. Terus mau mendengarkan nasihat, jelas Quran sudah dikatakan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita diperintahkan untuk selalu menasihati. Ya mau nggak mau kita harus mendengarkan nasihat. Orang bodoh yang nggak mau menerima nasihat itu, hanya orang yang bodoh. Jadi kita mendengarkan dari orang. Kenapa? Itu Quran juga. Ada juga yang kita menganggap akhirnya bahwa ujian, semua pujian juga ujian, hinaan juga ujian. Maka kenapa Quran yang menganggap itu sama kok, orang yang tidak kaya miskin, ya orang biasanya yang jabatan tinggi rendah, orang yang berpendidikan tinggi rendah, itu semua hanya ujian. Yang dinilai adalah ketakwaan. Nah, ini nanti definisinya juga bagaimana kita bisa mencapai itu. Tapi sayangnya kita memang senang kok dipuji. Kadang awalnya kita niatnya tulus, ya, pengen misalkan sholat ke masjid, di tengah jalan ketemu sama orang dipuji, kadang kita sudah lupa
Sering sampai masjid sholat kita wah kayak khusyuk sekali dia. Waduh, ini lama-lama ini. Nah, ini juga. Jadi ikhlas itu bukan hanya di awal, tapi mengikuti gerak kita sampai akhir. Awal ikhlas bisa berubah karena ada sesuatu yang kita lupa. Makanya dengan Quran itu menancap dalam dada, isinya peringatan, ancaman, nasihat, semua Quran tertancap dalam dada, maka dia akan menjadi pengingat. Syaroti semua gerak, ayo kamu kalau begitu hati-hati. Jangan, nah itu dari mana? Dari ilmu. Tuh, dari sorot Allah mengawasi itu adalah Al-Quran itu tadi. Ya, wahyu itu tadi. Wahyu yang kita terima dari Al-Quran tadi. Tuh. Nah, kemudian juga misalkan amal baik. Kita kan banyak melakukan amal baik tuh. Ya, menolong orang, orang, ya, gitu. Orang jadi ngerti. Kita jadi ingat-ingat. Nah, seperti itu juga bisa menyelewengkan kita kepada ujub. Merasa, oh itu biar saya yang ngajar, oh itu biar saya yang bangun, oh itu biar saya yang bantu dia, itu muncul kata-kata gitu, wah gugur keikhlasan kita dipertanyakan lagi. Awal-awalnya dulu ya mengajar supaya ini, tiba telah anak banyak yang berhasil, akhirnya dipamer. Itu yang sering. Dan lagi atribut-atribut lain seperti gelar-gelar itu juga kita berpendidikan ya. Kalau kita tidak ditulis gelar kita, sudah merasa sudah aku itu sekolah atau kuliah sarjana sampai gelar gini kok gak ditulis. Walaupun dalam hati nggak kelihatan. Apalagi sekarang musim haji, pulang dari haji pakai gelar haji. Kalau nggak ditulis, panggilannya juga harus ganti. Umi, Haji, Bu Haji, panggil itu. Ya, itulah kompleks hidup ini, perjalanan mencapai ikhlas memang tidak mudah dan sulit, tapi harus dilaksanakan, harus diusahakan, bisa betah. Lagi-lagi nggak masalah sih kita ini ngaji, ini pesertanya nggak di sini, di masjid saya juga ngomong sama saya, Pak Ati, kenapa yang ngaji kok tetap ya nggak tambah-tambah, kok ini aja itu ya, belum ikhlas. Itu jawabannya. Loh, memangnya ya kalau ikhlas itu kan memang demikian, kita melaksanakan sesuatu hasilnya untuk siapa sebenarnya? Ya Allah membimbing untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kalau kita ngaji ya untuk saya. Untuk ngaji itu kan memahami ilmu dari penyampaian atau dari orang lain. Pertama, kalau saya lihatnya itu entah sedikit, entah banyak, itu bukan pikiran saya itu dapat apa dari situ saya dan bisa memberi apa di situ saya. Sedikit banyak bukan tugas kita itu. Ya. Jadi walaupun memang itu ya lemah, kita lemah, kadang semangat kita lemah, ya Allah, apa jangan ini kita salah sehingga banyak yang nggak tertarik, apa kita ilmu kita kurang jelas, ilmu kita kurang. Kalau kurang iya kita pasti banyak kekurangan. Apa siap kalau kita dikasih orang yang banyak itu siap apa? Ya itu butuh kita lihat dulu, kita semampunya. Kayak kita dikasih harta itu, pertama kita dikasih sepeda ontel dulu, bisa nggak kita ngerawat, belajar ngiring sepeda motor, setelah itu baru dikasih, nah itu lagi mobil, terus begitu proses. Jangan-jangan kita ini belum bisa pakai mobil, kita maunya mobilan, bahwa padahal bayar bisa sepeda pancal, ya sudah hancur kita sendiri. Nah, logis. Jadi proses. Jadi tim harus hidup ini yang Allah bimbing, tapi tetap kita
dekat dengan Allah itu wahyunya, dengan Quran yang nyata. Dekat sama Allah itu hanya perasaan, itu juga pertanyakan, merasa dekat dengan Allah. Oh, dari apanya? Gitu. Jadi itu dari ayat Al-Bayyinah ini kita diperintahkan untuk ikhlas. Ya, kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran yang Nabi Muhammad membacakannya itu untuk kita. Isinya banyak hikmah-hikmah, ya. Jangan sampai kita terjebak oleh perbedaan sehingga terjadi permusuhan, akhirnya terpecah belah. Nah, ini hati-hati karena sekarang sudah sangat banyak sekali perpecahan karena perbedaan. Akhirnya satu sama lain saling baku hantam, ya, untuk memperebutkan akulah yang paling benar, akulah yang bisa masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Itu definisi-definisi itu. Jadi hati-hati menganggap diri kita benar, menganggap orang lain sesat, atau membenarkan pendapat kita, menyalahkan pendapat orang lain. Ya, mudah-mudahan dengan kajian kita ini, ya, mendidik kita untuk dekat kepada Allah, yaitu dekat kepada pribadi yang ikhlas. Kalau tanpa izin Allah, tanpa Allah mengizinkan kita mengikuti ilmunya ini, ya tentu kita tidak bisa. Nah, itu. Jadi kita harus meningkatkan kualitas supaya kita bisa mengikuti itu. Banyak yang harus kita perbaiki, banyak belajar, banyak interaksi, banyak memberikan manfaat, ya, kepada diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Ya, demikian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah, ya. Terima kasih, dan benar dari Allah tentunya, dari firman-firmannya yang belum bisa kita tangkap, yang salah dari kita yang memang sangat lemah dalam kemampuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas tanggapannya di pertemuan pada tema hari ini. Memang benar ya, kita itu setelah mendengarkan banyak tentang ikhlas itu bagaimana, langsung ada pertanyaan, apakah ketika kita menerima informasi ini bisa nggak kita ikhlas? Sudah banyak yang kita dapat, kita tampung, oh iya ya, apakah kita bisa ikhlas ya dengan keadaan ini, dengan banyaknya ilmu yang kita terima, dengan situasi atau masalah yang sedang kita hadapi, apakah bisa ikhlas? Itu sebuah pertanyaan yang memang benar-benar memang harus kita nggak boleh remehkan, dalam artian perlu ditanyakan diri kita sendiri tentunya, supaya setidaknya oh ya kita seharusnya itu seperti ini, seperti yang di Quran tadi suratnya ini menjelaskan tentang ini, bagaimana tentang ikhlas itu seperti apa. Jadi gerak kita adalah gerak Al-Quran. Setelah mendengarkan banyak ilmu tadi, setelah seperti yang dijelaskan oleh Pak Abadi, Pak Sukri, kemudian dari Pak Adi tadi, gerak Qurannya itu di mana setelah mendapatkan keilmuan itu, sehingga kita dibimbing dengan Al-Quran di gerak kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan gerak itu yang akan menumbuhkan keikhlasan dalam diri. Tentunya perbedaan di situ pasti akan banyak perbedaan, banyak pertentangan dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita tetap bisa konsisten ikhlas? Itu yang perlu kita tegaskan. Apakah kita bisa tetap konsisten ikhlas meskipun banyak perbedaan, pertentangan, permasalahan, berapalah banyak lah ya. Apakah bisa tetap seperti itu? Kemudian jadi pemimpin itu memang tanggung jawabnya besar. Selain ikhlas saja sulit ya, ikhlas saja ini sulit, belum tentu dikatakan kita itu ikhlas. Kalau semuanya ikhlas itu bisa dicek ya, kayak mobil banking ada di aplikasi HP, enak dicek, oh ternyata kita frekuensi ikhlasnya masih sampai sini gitu, enak. Masalahnya enggak. Dan kemudian kita diberi pertanggungjawaban seakan-akan kita itu sebagai orang yang terbaik di daerah itu. Wah, itu membuat diri kita
dilema jadinya. Apakah ini apakah saya ditaruh Allah di sini itu untuk menguji keikhlasan saya atau untuk memang membimbing mereka loh. Kalau dikatakan saya membimbing, saya bisa apa gitu kan ya. Yang membimbing kan Allah gitu. Jadi bahaya sekali. Memang benar yang dirasakan oleh Pak Adi tadi. Ketika di daerah itu dihormati banyak orang, kemudian jangan saja yang maju, jangan saja yang bisa. Hanya karena kita di lain waktu kita bisa menyampaikan suatu pendapat yang memang di situ momennya pas. Orang-orang yang dengar itu bro, oh iya ya gini ya. Jadi kita diangkat di daerah itu jadi orang yang memang seakan-akan punya suatu hal yang luar biasa dibanding yang lain. Nah itu apakah kita masih bisa konsisten seperti halnya di waktu kita sebelum diangkat jadi orang seperti itu. Sebelum kita diangkat jadi orang yang memimpin. Apakah kita sama keikhlasan kita, ibadah kita itu seperti halnya kita sebelum diangkat jadi pemimpin. Kita ngaji konsisten, alhamdulillah. Apakah niat kita akan tetap sama seperti halnya ketika sudah viral, ketika sudah banyak pendukung, sudah banyak yang ngikut? Apakah niat kita tetap bisa sama seperti halnya ngaji ketika sedikit orang ini? Suatu saat nanti pasti akan menjadikan kenangan dan mengangeni sedikit orang yang ikut daripada ternyata banyaknya orang itu ternyata ribet. Ya, ternyata kadang-kadang lama itu saya tuh rindu ketika ngaji itu cuma 1-2 dan beberapa orang aja. Di situ begitu nyaman dan menyentuh sekali. Tapi banyak orang itu ribet. Waduh ini permasalahan ini tanyanya banyak sekali. Nah, itu memang benar pertanggungjawaban pemimpin itu sungguh luar biasa. Dan ikhlas itu bukan hanya di awal memang, tapi mengikuti gerakan. Ya, selaras dengan gerakan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kayak di masjid berangkat, tengah-tengah, Assalamualaikum Ustadz. Waduh, padahal dulu biasa. Biasa. Ayo konco, budal bareng. Nah, kok kita karena sering jadi imam, kemudian setelah jadi imam kasih kultum, kita di tengah jalan, Assalamualaikum Ustadz. Waduh, ini di hati sudah bergetar jiwa ini. Wah ya Allah, Ustadz tuh udah. Waduh. Ini kan pertanyaan itu. Jadi memang benar itu benar-benar menguji selera dan gairah memang. Biasanya ngaji biasa sama teman guyon gitu. Sampean ngaji bendino Mas. Loh, nggak kok tahu gitu. Ya Gus, purane lho Gus, lho. Biasanya nyeluk biasa dar dan jadi nyeluk Gus. Ngapain? Menguji kayak Pak Haji tadi. Berangkat biasa sebenarnya Pak Haji, Assalamualaikum, nggih biasa. Karena sudah jadi imam khotib dan sebagainya. Assalamualaikum Pak Ustadz Hadi. Waduh, itu Assalamualaikum Pak Ustadz Abadi. Assalamualaikum Pak Ustadz Sukri. Itu langsung menggugah Hadi. Loh, saya Ustadz sudah di daerah ini. Itu bahaya. Ini perlu itu kan. Jadi memang ikhlas itu memang harus mengikuti gerakan kita. Meskipun dipanggil begitu ya, saya ikhlas bisa sampai situ ya karena anugerah dari Allah. Kan enak. Jadi dilimpahkan saja sama Allah. Jadi kita tidak perlu memberikan menerima gelar itu. Jadi memang seorang itu bergelar itu sangat diunggul-unggulkan. Bahkan gelar itu jadi tolak ukuran untuk meninggikan seseorang dan merendahkan seseorang. Karena jelas saya menemukan dewasa ini, kalau nggak profesor, doktor, kalau nggak bergelar, ngomong itu atau menasehati seseorang nggak akan diterima. Omongannya dan ucapannya meskipun sama dengan seseorang yang hanya lulusan sarjana biasa dan seseorang profesor doktor, padahal omongannya intinya sama, yang dinut adalah profesor doktor. Jadi dari tolak ukuran adalah sebuah gelarnya itu. Meskipun di beberapa orang tetap lihat yang dipercayainya, tapi umum ketika dewasa ini, tapi tetap memang bagus, memang punya gelar itu sangat dianjurkan. Tapi ya tetap posisinya itu diposisikan bahwasanya keikhlasan itu gak nunggu yang bicara itu yang bergelar.
yang bicara itu yang viral, yang bicara itu yang terkenal. Nggak nunggu itu, tapi siapa yang bicara, memang kalau itu mengandung hikmah dan keilmuan yang berkah dan manfaat bagi banyak orang, tidak masalah. Jadi panutan. Jadi bukan sedikit banyaknya gelar atau banyaknya pengikut yang jadi tolak ukur, tapi memang ketawaduan orang itu, keikhlasan ketika menyampaikan itu, ketika berperilaku dan bersikap, berakhlak dan apa yang disampaikan tentunya. Alhamdulillah ini sudah berujung. Apakah masih ada tambahan? Cukup saya kira. Enggak cukup, nggih. Kalau memang sudah kita kupas. Alhamdulillah sangat dalam sekali tentang ikhlas, banyaknya pendapat. Semoga tentunya hal itu membawakan berkah bagi kita dan bermanfaat bagi banyak masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita baca Al-Fatihah. Tentunya semoga kita berharap pada Allah, pada teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, semoga Allah berikan ketabahan, keteguhan iman pada mereka untuk bisa menjalankan ujiannya sampai akhir dan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah dan kasih sayang Allah. Semoga di kajian ini anggota-anggota semuanya bisa tabah dan istiqomah untuk bisa mengkaji ajaran Allah, meskipun apapun keadaannya tetap Allah berikan pada kita anugerahnya dan semoga diridhoi Allah dan kita berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakatil Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena rupiah yang muslimin sirata mustaqim sirata ladina Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. amin ya rabbal alamin. Saya tutup pengajian pada hari ini. Insya Allah akan bertemu di minggu berikutnya. Nanti akan di-share seperti biasanya. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit.